Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan servisan ini kipas angin mereknya Turbo. Ini kendalanya mati total ya, sama sekali tidak bisa berputar, bahkan berdengung pun tidak ya, sama sekali tidak berputar seperti ini. Oke, silahkan ikuti untuk cara proses perbaikannya, agar nanti teman-teman jika mempunyai keluhan yang sama, nanti teman-teman bisa memperbaikinya sendiri. Oke, untuk langkah pertama kita cek dulu ya. Ini bagian penutup baling-baling dibuka, ini tinggal ditarik seperti ini ya. Ini pengunci pengaman baling-balingnya, tinggal ditarik-tarik. Dan ini agak seret ya. Oke, ini agak seret, ini dilepas dulu ya. Untuk pengecekannya bisa dicek dari sini dulu untuk perkabelannya, karena untuk merek Turbo ini ada yang namanya termofis atau sekring. Kita cek dulu. Kalau pakai formatur juga seperti ini. Nah, ini untuk speed 123 sama sekali tidak terkoneksi ya. Bisa dipastikan ini termofis atau sekring yang putus. Oke, langsung dibongkar saja. Untuk memudahkan pengerjaan, dilepas terlebih dahulu. Ini ya, ini ada double baling-baling seperti ini. Berlepas, ini diputar ke kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Saya dekatkan dulu kameranya. Oke, langsung dicek di bagian belakang sini. Ternyata bisa pakai ini teman-teman. Untuk speednya seperti ini ya, bagian speed 123. Ini kalau teman-teman mungkin baru pertama kali bongkar kipas angin, jangan dipotong mepet ya, potong di tengah-tengah saja seperti ini, nanti tinggal disambung kembali ya. Contohnya seperti ini yang merah bisa dilepas, ini untuk yang menuju ke corak listrik. Kemudian yang tiga ini speed ya, ini caranya dipotong di tengah-tengah seperti ini. Nah, agar nanti tidak lupa cara penyambungannya, tinggal disesuaikan kabelnya. Oke, akan saya cek terlebih dahulu. Ini untuk bagian speed ya, yang ini speed 123 pakai alat ini ada lampu indikator. Nah, seperti ini. Untuk bagian speed terlebih dahulu. Oke, masih aman ya. Kemudian ini yang jalur menuju ke termofis. Nah, ini mati ya, bisa dipastikan termofisnya putus. Oke, dilanjutkan pembongkaran. Untuk yang merek Turbo ini dilepas terlebih dahulu ini. Ini teman-teman ya, sudah berhasil dilepas. Ini sekalian dilepas di tutup bagian depan.
Kemudian ini untuk gepoknya juga dilepas. Teman-teman ya, dinamo sudah berhasil dilepas. Nah, ini kalau yang ini enak ya, untuk thermofuse ada di luar, tapi ini harus dibongkar terlebih dahulu. Ini melepasnya, ini bisa ditarik ya, tarik ke sini atau didorong dari sini. Ini biasanya ada penguncinya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berhasil dilepas. Kemudian langsung dilepas bagian sini, tidak apa-apa teman-teman. Oke, lanjut dilepas semua untuk skrupnya ini. Kalau yang ini sulit teman-teman, dilepas nanti dibersihkan. Oke, lanjut ditarik pelan-pelan. Nah, seperti ini dalamnya. Hati ya, hati-hati untuk ringnya jangan sampai hilang. Oke, disingkirkan dulu yang ini, dilakukan pengecekan di bagian ini dulu. Ya, oke, ini dibersihkan dulu ya, bisa gunakan sikat gigi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk thermofuse-nya ini di kabel warna merah, thermofuse ada di sini. Nah, ini bisa dicabut-cabut dulu. Nah, akan saya lepas dulu ya teman-teman.
Ini kalau lebih enak ya dipasang di luar, jadi tidak perlu dibongkar ini atau langsung di jumper, tapi lebih aman kalau dikasih pengaman ya. Diangkat dulu ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau yang model seperti ini enak teman-teman ya. Nah, jadi tidak khawatir deretannya ini rusak atau putus. Kalau ini enak ya, tinggal dilepas seperti bisa. Jadi yang merah ini, tadi kabel warna merah ya, ini menuju ke ini termofuse, kemudian termofuse menuju ke sini kapasitor dan deretan yang bagian ini. Kita cek dulu untuk termofuse nya untuk memastikan apakah benar-benar mati. Nah, kalau ini tidak menyala berarti mati ya, putus. Langsung diganti saja untuk termofuse nya, diganti dengan termofuse yang baru. Saya sarankan kalau teman-teman punya termofuse nya lebih baik diganti ya, jangan di jumper, dipasang lagi ya untuk pengaman lah ya. Oke, akan saya ambilkan terlebih dahulu untuk termofuse yang baru. Dan untuk termofuse ini sendiri harganya juga cukup murah teman-teman ya. Harganya cukup murah, mungkin ya di kasaran Rp1.000 kalau beli online. Nanti kalau teman-teman berminat nanti akan saya taruh di deskripsi ya untuk link pembelian, nanti akan ditampilkan di bawah video untuk link pembelian termofuse nya. Ini untuk pembungkusnya dipasang kembali. Tuh, ini putus teman-teman. Ini ya, untuk bungkusnya ini saya pasang di sini ya. Oke, lanjut dipasang untuk termofuse yang baru. Nah, kembalikan seperti semula.
ini ya, setelah nanti diganti termofuse-nya, jadi ada hal yang sangat penting lagi yang harus diperhatikan ya. Tujuannya nanti agar termofuse ini awet dan tidak mudah putus. Silakan teman-teman simak sampai selesai ya. Nanti kalau hanya cukup diganti saja, nanti mungkin tidak lama akan putus lagi. Jadi masih ada hal yang harus diperhatikan. Oke, setelah pemasangan termofuse, mari dicoba. Oh, ini belum diikat ya, diikat dulu nanti biar aman. Ini udah putus ini. Ya, nanti bisa diikat di sini ya. Kalau yang bagian sini sudah ketutup ya, dicoba dipasang lagi, barangkali masih bisa. Oh, masih bisa teman-teman. Oke. Oke, dilanjutkan pengecekan apakah keempat kabel ini sudah bisa terkoneksi, tersambung. Nah, ini untuk speednya ya, speed aman, kemudian ini aman. Bentar, ini kok belum. Belum ada sinyal teman-teman. Oh, yang satu belum disolder teman-teman ya, mohon maaf ketinggalan ini. Ternyata sambungannya belum disolder. Nah, sudah oke ya. Oke, setelah ini sudah beres ya, perlu dipahami, jadi ketika termofuse ini putus pasti ada penyebabnya. Nah, termofuse ini fungsinya untuk pengaman pada lilitan ya. Jadi sistemnya itu, jika termofuse ini misalkan di ukuran 130 derajat, jika dinamo ini panasnya di atas 130 derajat, maka termofuse akan putus. Di saat termofuse putus, ini aman. Dan jika tidak ada termofuse-nya, maka panasnya bisa berlebihan dan terus panas, dan lilitannya ini bisa gosong, terbakar. Jadi itu fungsi dari termofuse atau sekring ya, fungsi dari sekring. Jadi ketika termofuse ini putus, tentunya ada panas yang berlebihan itu pada dinamo ini. Lantas apa yang menyebabkan dinamo ini bisa panas ya?
Coba kita cek di bagian ini. Nah, ini seret. Nah, ketika putarannya ini seret, berat berputar, dinamo menjadi panas. Ketika dinamonya panas, maka termofuse ini bisa putus jika panasnya ini melebihi dari ukuran termofuse. Jadi di samping mengganti termofuse-nya juga harus dicari tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan termofuse ini putus. Kalau cuma diganti termofuse-nya, maka tidak lama termofuse akan putus lagi. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dipahami, karena ini seret berkarat, ini bisa dibersihkan. Untuk menghilangkan kerak-kerak ini, teman-teman bisa gunakan thinner, pertalit, atau bisa pakai minyak kayu putih seperti ini ya. Nah, kemudian digosok-gosok seperti ini. Nah, biar keraknya hilang, kemudian dilap pakai kain atau pakai tisu. Nah, seperti ini. Kalau perlu ini diamplas lagi. Kalau sudah halus, gak perlu diamplas, cuman cukup dibersihkan saja. Kalau ini sudah halus, tidak ada kasar-kasarnya, mungkin tidak tergores, jadi tidak perlu diamplas, cukup dibersihkan seperti ini. Kemudian dikasih pelumas, bisa pakai oli motor, bisa juga pakai pelumas Singer, pelumas mesin jahit. Diulaskan seperti ini biar putarannya ini lancar. Dan ini pun juga harus dikasih pelumas ya teman-teman ya, untuk tampungan pelumasnya dikasih ya, taruh di sini. Dipastikan ini tidak seret. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal dipasang kembali. Nah, pemasangannya seperti ini. Tadi gimana teman-teman? Oh, seperti ini ya. Ya, kalau kurang pas nanti bisa dibolak-balik. Untuk ring jangan sampai ketinggalan. Dipasang kembali. Jangan lupa bagian sini juga dibersihkan. Dikasih pelumas juga. Bagian ini dibersihkan ya teman-teman ya. Bagian pusingnya ini barangkali ada kotoran, dan juga dikasih pelumas. Lanjut dipasang kembali. Jangan lupa ini dimasukkan dulu ya. Kalau posisi seperti ini, nah kebalik ya, posisi seperti ini masuknya ke sini. Kemudian yang ini masuk ke sini ya, untuk kapasitornya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti masuknya di sini. Oke, lanjut dipasang dulu untuk baut-bautnya. Pastikan ini putarannya lancar. Jika kurang lancar nanti bisa disesuaikan biar presisi. Untuk pemasangan baut ini juga harus kencang ya, harus kuat.
Oke, cek kalau masih kurang lancar, nah, bisa ditambah pelumas lagi. Nah, udah lancar teman-teman ya. Oke, lanjut dicoba apakah sudah bisa berputar. Ini dipasang dulu ya untuk kapasitornya. Nah, dicoba terlebih dahulu. Ini. Nah, ini ya fungsinya, manfaatnya kalau tidak dipotong mepet, tinggal pemasangan disesuaikan dengan kabelnya saja. Jadi kalau untuk kipas turbo, karena termofuse-nya itu sudah di luar ibaratnya ya, itu kan mudah cara penyambungannya. Nah, tapi kalau termofuse-nya itu di dalam, itu yang harus berhati-hati ya. Jadi khawatirnya kalau ketarik lilitannya bisa putus. Nah, ini saya gunakan isolasi bakar seperti ini lebih mudah ya. Nanti teman-teman kalau berminat untuk ini isolasi bakar, nanti akan saya taruh link pembeliannya. Ini cukup mudah ya. Untuk sementara pasang seperti ini dulu. Ternyata masih agak kurang besar ini untuk isolasinya. Nanti kalau disolder ini penyambungannya enggak seperti ini teman-teman ya, enggak mendol. Tuh. Tinggal disesuaikan untuk kabel-kabelnya, yang biru taruh biru, merah taruh merah ya, jadi mudah, tidak khawatir salah pemasangan. Nah, ini putih disambung ke putih lagi. Kita coba apakah sudah berhasil, bisa berputar lagi apa belum. Ya, sudah terpasang. Akan saya kasih lakban ini biar kelihatan muter apa tidak. Nah, seperti ini. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, ini untuk speed 1. Bentar. Alhamdulillah. Nah, sudah bisa berputar 2. Nah, ini kencang teman-teman ya. Kemudian 3. Nah, ini sebenarnya kencang ya, karena ini panjang lakbannya, jadi kelihatannya kalau di kamera itu putarannya pelan, pada ini sangat kencang. Nah, ini kencang, kalau di kamera kan kelihatannya kan pelan ya teman-teman ya, ini kencang teman-teman. Alhamdulillah, perbaikan untuk kali ini berhasil. Dan kesimpulannya, kipas angin ini mati total disebabkan karena termofuse atau sekirnya putus. Dan ketika
mengalami hal yang sama, termofuse putus, tidak cukup diganti termofusnya saja, namun juga harus dicari penyebabnya. Karena kalau nanti cuma diganti termofuse tanpa mencari penyebabnya, maka termofuse akan mudah putus lagi. Nah, untuk pada kipas angin ini penyebabnya adalah di bagian ini macet, kotor, seret, sehingga putarannya pelan dan dinamo panas. Di saat dinamo panas melebihi dari ukuran termofuse, maka termofusnya putus. Ya, mungkin bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk cara mengembalikan goboknya. Bisa, insya Allah teman-teman pasti bisa ya, tinggal dikembalikan seperti semula. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azmat Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.